Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Adaptasi para pencari suaka asal Afghanistan dalam berinteraksi di tengah masyarakat Indonesia. Baiklah, untuk latar belakangnya, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan warga negara asing atau WNA. Menurut pasal 26 UUD 1945 ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Menurut pasal 26 ayat 2 UUD 1945, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bukan penduduk adalah orang-orang asing yang tinggal di dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa istilah kewarganegaraan atau citizenship. Memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Menurut Kartomo Wirosuharjo, penduduk ialah jumlah orang yang mendiami sebuah wilayah tertentu, disebut penduduk terlepas dari status warga negara. Kemudian latar belakang selanjutnya, adaptasi merupakan tingkah laku yang melibatkan perencanaan agar dapat mengantisipasi suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dalam konteks imigrasi, proses adaptasi yang dilakukan migran dibedakan menjadi berdasarkan jenisnya, yaitu adaptasi sosial dan adaptasi ekonomi. Adaptasi sosial adalah proses penyesuaian diri di lingkungan sosial yang salah satunya dilakukan dengan cara membentuk jaringan sosial untuk memberikan dukungan psikologi dan membantu migran agar dapat survive di lingkungan baru. Sementara adaptasi ekonomi adalah penyesuaian diri dalam segi ekonomi yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesuksesan secara finansial, yang umumnya dilakukan dengan cara bergabung dalam kelompok atau organisasi kecil seperti kelompok arisan atau koperasi yang dapat membantu pengelola keuangan imigran. Adaptasi juga terbagi menjadi dua tahapan, yaitu pada masa awal imigrasi dan pada masa perkembangan. Kemudian sejarah kehidupan suatu bangsa selalu diwarnai dengan adanya migrasi, dan oleh karena itu pula terjadi proses pencampuran darah dan kebudayaan. Migrasi juga dapat diartikan sebagai perubahan tempat tinggal seseorang baik secara permanen maupun semi permanen, dan tidak ada batasan jarak bagi perubahan tempat tinggal tersebut. Proses migrasi internal dan internasional terjadi sebagai akibat dari perbedaan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meningkatnya konflik di negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Barat, Asia Selatan menimbulkan migrasi massal dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik ke negara yang dianggap makmur. Hal ini yang menyebabkan pendatang menetap di Indonesia, khususnya di kawasan Cisarua. Indonesia terkena dampak arus para pendatang karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis sebagai perlintasan untuk senegara yang mereka tuju, yaitu Australia. Para pendatang ini sebagian berasal dari Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, dan Somalia yang diakibatkan konflik di Sri Lanka dan situasi hak asasi manusia. Mayoritas imigran berasal dari Afghanistan yang beragama Islam Syiah. Perbedaan prinsip dalam keagamaan memicu sebagai persepsi masyarakat pada imigran yang dinilai tidak religius. Dalam konteks pada kasus hubungan antar imigran dengan masyarakat pribumi, persepsi mengarah pada stereotip masyarakat yang memiliki peran penting di dalamnya. Pendatang dalam proses menetap sementara di Indonesia tidak dapat dihindari akan terjadi interaksi dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya,
Alasan saya membuat judul ini pada proposal skripsi saya yaitu adaptasi para pencari suaka asal Afghanistan dalam berinteraksi di tengah masyarakat Indonesia. Dikarenakan saya sangat bersimpati atau bahkan ibah terhadap imigran asal Afghanistan yang dimana dari segi fisik mereka sangat unggul namun tidak dapat berbuat banyak karena harus menetap di negara orang dengan keterbatasan. Kemudian teori komunikasi yang saya gunakan dalam penelitian saya yaitu teori interaksi simbolik. Jadi teori interaksi simbolik ini pertama kali dicetuskan oleh George Herbert Mead kisaran tahun 1963 sampai 1931. Namun Herbert Blumer yang merupakan seorang mahasiswa Mead yang mengukuhkan teori interaksi simbolik sebagai suatu kajian tentang berbagai aspek subjektif manusia dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, teori interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungan dengan masyarakat. Orang tergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikannya pada orang, benda, dan peristiwa. Makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan orang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, ataupun pikiran pribadinya. Bahasa memungkinkan orang untuk mengembangkan perasaan mengenai diri dan untuk berinteraksi dengan orang lainnya dalam sebuah komunitas. Teori interaksi simbolik berasumsi bahwa manusia dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. Persepsi seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol. Sebuah makna dipelajari melalui interaksi di antara orang-orang. Makna tersebut muncul karena adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok sosial. Alasan saya menggunakan teori interaksi simbolik pada judul penelitian saya yaitu adaptasi para pencari suaka asal Afghanistan dalam berinteraksi di tengah masyarakat Indonesia. Karena dalam proses adaptasi memerlukan yang namanya proses belajar, pengalaman agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut sangatlah sesuai dengan asumsi dari teori interaksi simbolik yang berasumsi bahwa manusia dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. Kemudian ini bagian dari teori teori interaksi simbolik. Yang pertama itu bahwa tindakan manusia terhadap sesuatu berdasarkan arti yang dimilikinya tentang sesuatu tersebut. Tindakan manusia tidak akan sama kepada semua objek karena setiap objek memiliki arti tertentu. Maka reaksi manusia terhadap masing-masing objek akan berbeda. Yang kedua, yang arti dari tiap tindakan, arti dari sesuatu muncul dari interaksi sosial. Manusia secara bersama-sama menciptakan arti kepada suatu objek. Kemudian yang ketiga, arti dari sesuatu dalam konteks dimodifikasi lewat proses interpretasi. Metodologi yang saya gunakan dalam penelitian saya yang berjudul adaptasi para pencari suaka asal Afghanistan dalam berinteraksi di tengah masyarakat Indonesia ialah metodologi kualitatif karena dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan observasi di Hotel Siak Research di Pekanbaru. Dalam realitas komunikasi pencari suaka asal Afghanistan di tengah masyarakat, mereka berinteraksi melalui komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Komunikasi berlangsung setiap hari karena pencari suaka asal Afghanistan setiap hari melakukan aktivitas dan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat dan para pencari lain dengan masyarakat dengan para pencari lainnya. Selanjutnya, dalam komunikasi tatap muka, para pencari suaka melakukan interaksi dengan bertukar simbol verbal maupun nonverbal satu sama lain. Dari interaksi yang dilakukan akan memunculkan pemaknaan dari penggunaan bahasa yang dipertukarkan. Pemaknaan bahasa inilah yang menjadi landasan bagi mereka untuk bersikap terhadap satu sama lain dan melalui proses interaksi terhadap pemaknaan simbol-simbol inilah terbentuk suatu adaptasi komunikasi. Baiklah, saya telah mempresentasikan rancangan penelitian saya.
Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.